Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bertemu kembali, berjumpa lagi di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita mendasari seluruh kehidupan kita dengan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan Engkau baik bagi setiap kami. Kami boleh menikmati segala anugerah-Mu sampai pagi hari ini. Dan pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sekali lagi tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila kita melihat, kita memperhatikan, kita mengamati perilaku kehidupan manusia di hari-hari ini, maka cenderung kita melihat bahwa masih banyak orang yang hidup tidak taat. Masih banyak orang yang suka mengabaikan peraturan, tidak taat kepada peraturan. Masih banyak orang yang melanggar aturan. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pagi hari ini firman Allah mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 dan ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 13 dan 14 dikatakan demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya pagi hari ini supaya kita perlu hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan. Jangan kita hidup seperti masa yang lalu, masa yang lampau. Yang disebut oleh Rasul Petrus sebagai masa kebodohan, waktu kebodohan. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi pribadi yang taat bukanlah hal yang mudah. Menjadi pribadi yang taat baik kepada Tuhan, baik kepada firman Tuhan, baik kepada aturan-aturan yang berlaku di dalam satu sistem masyarakat yang ada. Bukanlah hal yang mudah. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Baik taat kepada firman Tuhan, baik taat kepada aturan-aturan Tuhan, kepada Tuhan itu sendiri, maupun taat kepada aturan-aturan yang ada di dalam dunia ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang taat? Yang pertama, untuk menjadi taat yang pertama kita harus
menyiapkan akal budi kita. Ayat 13. Ayat 13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Jadi yang pertama yaitu kita harus menyiapkan akal budi kita. Di dalam terjemahan lain dikatakan, siapkanlah pengertianmu. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan. Jadi orang yang mau taat, hal yang pertama yang harus ada di dalam kehidupannya yaitu dia harus punya satu pola pikir yang benar. Dia harus menyiapkan akal budinya, dia harus menyiapkan pikirannya. Pikirannya itu harus satu pikiran yang apa? Yang benar, yang positif. Dia harus berpikir bahwa taat itu hal yang penting atau tidak. Taat itu baik atau tidak. Taat itu berguna atau tidak. Dia harus berpikir seperti itu. Itu sebabnya firman Allah berkata, siapkanlah akal budimu. Siapkanlah pengertianmu. Siapkanlah pikiranmu. Jadi pikiran kita harus kita siapkan. Untuk apa? Supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang taat. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dengan jelas dikatakan supaya apa? Kita berubah. Berubah dimulai dari apa? Dari pola pikir kita. Berubah dimulai dari apa? Cara berpikir kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu dapat mengerti mana kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang berkenan dan yang sempurna. Jadi untuk menjadi orang-orang yang taat harus dimulai yang pertama dari cara berpikir kita. Kita harus berubah di dalam pola pikir kita, berubah di dalam paradigma kita. Karena taat itu penting. Taat itu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Bagaimana kita berkata kita anak Tuhan, tapi kita tidak pernah taat. Tunduk kepada aturan-aturan baik firman Tuhan maupun aturan-aturan yang apa? Dibuat oleh manusia. Kita harus tunduk, harus taat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jangan sampai kita masih hidup di dalam masa kebodohan. Jangan sampai kita masih hidup di dalam waktu kebodohan. Sehingga apa? Kita tidak menjadi pribadi yang taat. Kita masih hidup di dalam hawa nafsu, keinginan-keinginan kita. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang taat. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang taat? Bagaimana supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat? Yang kedua yaitu kita perlu membiasakan diri untuk taat. Jadi taat itu adalah sebuah karakter yang harus diupayakan. Taat adalah sebuah sikap hidup yang harus diusahakan. Ketaatan tidak akan datang sendiri kalau tidak ada upaya dari diri kita. Kalau tidak ada usaha dari diri kita. Karena ketaatan adalah sebuah karakter yang tidak dibangun dalam satu hari. Harus lewat proses. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat ada banyak orang yang tidak taat. Karena apa? Karena dia tidak mau berupaya untuk taat. Dia tidak mau mengusahakan dirinya untuk taat. Taat adalah sebuah karakter. Sebuah sifat. Sifat yang tidak datang dengan sendirinya. Harus diupayakan. Harus diusahakan.
Dan untuk menjadi orang-orang yang taat bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hal yang harus kita kesampingkan dari setiap keinginan-keinginan daging kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, taat kepada aturan-aturan yang berlaku. Dan itu harus dimulai dari diri kita, dibangun, diupayakan, diusahakan untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat. Tidak akan bisa kita menjadi seorang yang taat kalau kita tidak mau berupaya, kita tidak mau berusaha, ya, membangun sebuah sikap untuk taat di dalam kehidupan kita. Butuh pengorbanan. Tetapi kalau kita mau berupaya, kalau kita mau berusaha, maka ketaatan akan menjadi sebuah karakter yang baik di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan biarkan hawa nafsu menguasai diri kita, sehingga kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Firman Tuhan sudah datang bagi kami, biarlah kami mau belajar menjadi pribadi-pribadi yang taat. Pribadi-pribadi yang mau tunduk kepada Engkau, yang mau tunduk kepada firman-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, bahkan taat kepada aturan-aturan yang berlaku di dunia ini ya Bapa. Berkati hidup pribadi kami, berkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha dan mata pencaharian kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Immanuel dan Tuhan Yesus memberkati.